Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang konsep pembangunan ekonomi. Baik, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggotanya saya sendiri, Anak Agung Isridia Nindya Suari dengan NIM 20075111236 dan rekan Saya Igustia Yuwari Chandra Dewi dengan NIM 20075111022. Nama saya Gedina Markinsana dengan NIM 207511037. Baik, perkenalkan nama saya Made Ayu Bikana Jasari dengan NIM 275111229. Perkenalkan, nama saya Wulana Tikasari dengan NIM 20075112556. Perkenalkan, nama saya Sri Cahaya Bulan Suci dengan NIM 20075111245. Ruang lingkup ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Ilmu ekonomi pembangunan melibatkan kreasi teori dan metode yang bertujuan dalam determinasi dari kebijakan-kebijakan dan prakteknya serta bisa diimplementasikan pada level domestik atau internasional. Ilmu ekonomi pembangunan juga termasuk topik-topik seperti utang negara dunia ketiga dan fungsi dari organisasi-organisasi seperti IMF dan Bank Dunia. Banyak ekonom tertarik dalam cara-cara untuk memberikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam daerah dan negara miskin, dengan memajukan kemandirian domestik dan pendidikan di beberapa negara berpenghasilan terendah di dunia, di mana isu ekonomi menyatu dengan isu sosial dan politik dan disebut juga sebagai studi pembangunan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari ekonomi pembangunan. Adapun tujuan dari ekonomi pembangunan adalah untuk menelaah segala faktor-faktor yang menimbulkan ketidakadaan pembangunan atau pembangunan yang lambat di negara-negara berkembang. Dan selanjutnya, menguatkan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga dapat memperlaju jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut. Apabila kita menelaah dari kalimat yang tadi, kita dapat menjabarkan bahwa tujuan dari ekonomi pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Pendapatan per kapita suatu negara adalah pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dipakai dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, di mana pendapatan per kapita ini menjadi dasar pengukuran kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka negara tersebut dapat dikatakan makmur. Dan begitu sebaliknya. Nah, masalah pendapatan per kapita yang rendah ini merupakan gejala yang biasanya dialami oleh negara-negara berkembang. Nah, pembangunan di bidang ekonomi yang baik dapat turut serta dalam berperan dan memberikan kontribusi kenaikan tren positif pada pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua, tujuan dari ekonomi pembangunan adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Dengan adanya iklim ekonomi yang baik dan kemajuan di beberapa sektor, maka kemampuan negara untuk mengarahkan faktor-faktor produksinya menghasilkan produktivitas yang lebih dapat tercapai. Ekonomi pembangunan mendorong terciptanya proses pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Dengan demikian, negara dan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih untuk terus mengembangkan kualitas barang produksinya, baik itu barang maupun. Selanjutnya, menekan tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi dapat memperluas lapangan pekerjaan, sehingga peluang para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin besar. Pembangunan ekonomi biasanya ditandai dengan maraknya investor melakukan usahanya di Indonesia dan pengusaha yang meluaskan bidang usahanya
melihatnya pertumbuhan ekonomi merupakan hal positif yang dapat menurunkan angka pengangguran. Lalu, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memicu tinggi konsumsi masyarakat. Tingginya konsumsi masyarakat merupakan salah satu petanda masyarakat sejahtera. Selain itu, lapangan pekerjaan yang tersedia juga memberikan kesempatan lebih untuk masyarakat agar meningkatkan taraf hidupnya. Lalu, memajukan sektor teknologi dan pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu syarat dasar terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, ekonomi yang stabil akan terus memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemajuan di sektor pendidikan yang inovasi. Hubungan timbal balik antara keduanya tersebut menjadi salah satu kunci berhasilnya keseimbangan pembangunan ekonomi. Maka dari itu, pembangunan ekonomi merupakan indikasi bahwa kemajuan perekonomian tidak bisa lepas dari dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuatnya hubungan tersebut dan perkembangan perekonomian serta pendidikan dapat menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan ekonomi yang dinamis dan jangka panjang. Memajukan sektor pertanian dan sektor industri. Majunya sektor teknologi memberikan dampak yang baik untuk sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian dan industri adalah salah satu contoh faktor produksi yang berkembang seiring dengan majunya teknologi. Ekonomi pembangunan merupakan serangkaian proses yang saling berkaitan. Begitu pula dengan peningkatan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung majunya sektor pertanian dan sektor industri. Menciptakan iklim investasi yang baik. Pesatnya pembangunan ekonomi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menandakan sektor industri sedang berkembang, sehingga investor tidak lagi ragu untuk mengembangkan usahanya. Pengertian secara umum ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan juga mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar nantinya pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat. Ada pula perbedaan antara ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ekonomi pembangunan adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara berkembang dan juga memiliki kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu usaha dalam perekonomian guna untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat berkembang, dan juga taraf pendidikan serta teknologi semakin maju. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Menurut Mahyudi, ekonomi pembangunan adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dan memperoleh cara penyelesaian dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, agar pembangunan ekonomi menjadi lebih cepat dan harmonis. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Menurut Cooper, definisi pembangunan ekonomi adalah perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terputus. Menurut Sadoro Sukirno, pembangunan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatan per kapita suatu negara dengan cara mengelola potensi ekonomi menjadi bentuk real. Menurut Simon Kuznets, pembangunan ekonomi adalah meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang yang dibutuhkan penduduknya dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas produk untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan PDB atau produk domestik bruto maupun PDRB atau produk domestik regional bruto pada suatu wilayah tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan akhir kata kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.